Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Sabila Sarah berperan sebagai psikiater. Saya Esa Juni Fortuna berperan sebagai kepala sekolah. Saya Siti Hawa Faradila berperan sebagai klien. Saya Ranisa sebagai editor. Saya Ananda Fatimah Zara berperan sebagai konselor. Saya Sita Fauzia berperan sebagai orang tua siswa. Saya Olivia Fitriani sebagai penulis skrip dan kameramen. Berikut videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu. Salam masuk nak. Ayo silakan duduk. Silakan duduk nak. Terima kasih Bu. Sebelum kamu kesini tadi kamu ada pelajaran apa? Habis pelajaran kimia Bu. Kira-kira gimana kimianya, susah nggak? Lumayan susah sih, tapi bisa lah saya paham ini. Kedatangan kamu ke sini ada yang bisa ibu bantu? Saya ingin melakukan kegiatan konseling Bu. Kalau ibu boleh tahu, sebelumnya kamu udah pernah melakukan konseling? Belum pernah Bu, ini baru pertama kali. Ini baru pertama kali ya? Iya. Baik, karena kamu baru pertama kali melakukan konseling, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu layanan konseling ya. Konseling ini adalah layanan BK sebagai proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli yaitu konselor atau guru BK kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah yang disebut konseling atau klien yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Pada konseling ini dilandasi oleh beberapa asas, yaitu ada asas kerahasiaan, yang mana masalah yang kamu ceritakan tidak dapat diketahui oleh orang lain selain kita beserta data diri kamu juga. Hanya kita berdua yang tahu dan orang lain tidak layak untuk mengetahui permasalahan kamu. Lalu ada juga asas keterbukaan dan asas kesukarelaan, di mana kamu yang menjadi sasaran layanan harus bersikap terbuka dan tidak berpura-pura dalam memberikan informasi serta secara sukarela memberikan informasi tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Lalu ada asas penormatifan, yang dimana kegiatan kita hari ini berlandaskan dengan norma, baik norma agama, hukum, dan adat istiadat. Dan yang terakhir ada asas kegiatan dan kekinian, di mana kegiatan layanan ini kamu harus berpartisipasi dengan aktif dengan memberikan informasi, dan informasi tersebut harus sesuai dengan suasana atau keadaan kamu saat ini dan tidak boleh kejadian yang sudah lampau. Bisa dipahami? Bisa Bu. Baik, sebelum melanjutkan layanan konseling ini, kamu lebih nyaman dipanggil apa? Saya biasa dipanggil Lala Bu, saya dari kelas 12 IPA 2. Baik, berarti kamu saya panggil Lala ya, biar lebih nyaman. Baik, izinkan Ibu untuk menyampaikan janji konselor. Saya konselor, dengan ini saya menyatakan bahwa saya bersedia untuk menerima, menyimpan, dan menjaga data diri konselor maupun informasi yang saya dapatkan dari kamu atau klien, dan tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Jadi bagaimana kondisi kamu saat ini? Saya juga baik-baik aja Bu. Baik, saya paham kondisi kamu saat ini. Mungkin kamu juga takut untuk menceritakan gitu ya, masih ada perasaan gak enak atau mengganggu di hati, tapi gak apa-apa, ceritain aja, coba. Jujur Bu, saya merasa capek banget sama hidup saya Bu. Orang tua saya selalu menuntut saya seperti apa yang mereka mau. Saya harus disuruh melakukan ini itu untuk mencapai keinginan mereka. Mereka gak peduli Bu itu mudah ataupun susah. Mereka hanya ingin saya mencapai apa yang mereka inginkan Bu. Saya juga pengen Bu kayak anak-anak lain yang bisa menentukan pilihannya sendiri. Saya capek Bu sama semuanya. Baik, jadi orang tua Lala itu terlalu
selalu memforsir Lala, jadi selalu jadi orang yang terpilih utama gitu ya, orang yang harus bisa dibanggakan. Sedangkan orang tua Lala itu nggak bisa tahu gitu kebahagiaan Lala itu ada di mana gitu. Lala itu bahagia atau enggak gitu kan, dengan ada seperti itu. Iya Bu, semenjak masuk SMA saya merasa hidup saya semakin tertekan. Walaupun dulu juga waktu SMP orang tua saya sudah memperlakukan saya seperti ini, tapi memang semakin kesini malah menurut saya semakin parah Bu. Mereka semakin menuntut saya untuk bisa menjadi apa yang mereka inginkan Bu. Bahkan ketika saya melakukan kesalahan, mereka langsung memaki saya dengan bilang, Kenapa Lala? mereka bilang saya anak bodoh, saya anak yang gak bisa membanggakan orang tua, dan saya hanya bisa membuat mereka kecewa saja Bu. Kalau ibu boleh tahu, siapa yang bertindak seperti itu kepada Lala? Ibu saya Bu, ayah saya pun juga kadang hanya fokus terhadap kerjaannya aja Bu. Jadi ayah saya nggak peduli terhadap saya. Baik Lala, jadi ibu Lala itu ingin Lala itu jadi orang yang bisa diandalkan, bisa membanggakan gitu ya. Sedangkan sosok ayah yang Lala harapkan ini, dia terlalu fokus kerja, terlalu sibuk kerja sehingga dia tidak memperhatikan, tidak tahu kondisi Lala saat ini gitu ya. Nah, tadi kan Lala juga bilang kalau ibu Lala itu semenjak SMA ini semakin parah gitu kan. Berarti nah, waktu SMP itu hal apa yang membuat Lala itu menjadi seperti ini? Semenjak saya SMP, ibu saya selalu memfokus kehidupan saya. Saya mengikuti les di mana-mana dari pulang sekolah sampai malam. Dan sampai malam pun selepas saya pulang les, ibu saya selalu menyuruh saya untuk belajar. Padahal posisinya saya udah capek banget. Dari pulang sekolah langsung ke tempat les, selesai sampai malam masih harus belajar lagi. Jujur raga dan jiwa saya capek banget Bu. Dan akhirnya sifat ibu saya semakin parah pas tahu hasil ujian saya nggak bisa meloloskan saya ke SMA yang ibu saya inginkan. Saya gagal masuk SMA yang ibu saya inginkan. Ibu saya menyalahkan saya sampai akhirnya saya harus menerima konsekuensinya. Saya menerima konsekuensinya dengan harus juara pertama. Dan ibu saya semakin menyuruh saya untuk mengikuti banyak kegiatan. Sampai di weekend pun saya harus les Bu. Saya gak punya waktu buat bermain sama teman-teman. Bahkan untuk diri sendiri saja saya gak punya waktu Bu. Oke, jadi ibu Lala ini dulu mungkin kecewa gitu ya karena Lala itu nggak bisa masuk SMA yang diinginkan ibunya Lala. Kalau ibu boleh tahu Lala ini berapa bersaudara? Saya anak tunggal Bu, jadi mungkin ibu saya ingin saya bisa membahagiakan dirinya. Saya merasa tertekan Bu atas tindakan ibu saya ini. Saya tahu dia ingin saya menjadi anak yang sukses, tapi tindakan dia salah Bu. Jujur rasanya saya ingin bilang dari dunia ini Bu, saya mempunyai orang tua lengkap, tapi saya merasa sendiri Bu, saya merasa saya nggak punya siapa-siapa. Oke, Lala itu ternyata anak tunggal ya. Kalau ibu boleh tahu, Lala itu pernah nggak sih kayak ngomong ke orang tua Lala kayak apa sih yang Lala rasain selama ini, undang-undang yang ada di dalam hati Lala itu pernah disampaikan nggak ke orang tua Lala? Pernah Bu, kami pernah berdiskusi bareng tentang universitas yang akan saya tuju nantinya ketika saya lulus SMA nanti. Pada saat itu mereka mengiyakan saya untuk memilih jurusan yang saya inginkan Bu. Tapi ketika saya lulus SMA, orang tua saya malah menyuruh saya untuk masuk fakultas kedokteran Bu. Berarti nggak sesuai dong sama apa yang mereka omongkan waktu itu. Saya rasanya ingin bunuh diri aja Bu, saya udah capek banget sama semuanya. Oh jadi undang-undang Lala itu meledak atau keluar ketika orang tua Lala udah mulai ngatur-ngatur jurusan apa yang pengen mereka pilih buat Lala gitu ya. Jadi orang tua Lala itu pengen Lala itu masuk ke fakultas kedokteran, sedangkan Lala itu maunya di jurusan lain dan di universitas yang Lala harapkan gitu ya. Iya Bu, saya capek banget sama hidup saya. Saya merasa sendiri, saya merasa gak punya siapa-siapa, saya merasa putus asa sama semuanya. Hal ini benar-benar saya rasain sejak saya SMA Bu. Saya sudah memendam ini sejak lama Bu. Tapi mereka gak pernah peduli itu. Oh baik, jadi undang-undang Lala itu keluar ketika Lala lulus dari SMA gitu ya. Jadi ketika Lala mau pilih universitas tujuan Lala, tapi orang tua pengen
di Fakultas Kedokteran, sedangkan Lala pengennya di jurusan yang berbeda dan universitas yang emang Lala harapkan. Tapi kenapa Lala berpikir ingin bunuh diri? Nah, Lala juga tahu kalau bunuh diri itu hal yang paling tidak disukai Tuhan. Tapi saya merasa capek banget Bu sama semuanya. Saya merasa putus asa, saya merasa nggak punya siapa-siapa. Bahkan orang tua saya sendiri aja nggak menghargai saya sama sekali Bu. Jadi buat apa saya ada di dunia ini lagi? Baik, jadi hal tersebut yang membuat Lala itu susah tidur, sulit konsentrasi, putus asa juga, dan kehilangan minat gitu. Iya Bu. Biasanya ketika Lala sedang mengalami seperti itu, susah tidur, putus asa, ya udah gak ada harapan gitu, biasanya apa sih yang Lala lakuin? Kegiatan Lala? Saya cuma diem Bu, bahkan saya bisa nangis sendiri. Dan kalau perlu pun saya bisa menyakiti diri saya sendiri untuk menyalurkan rasa sakit saya Bu. Tapi setelah Lala menyakiti diri sendiri itu, apakah rasa sakitnya hilang? Enggak Bu, tapi saya merasa reda, emosi saya merasa cukup lebih tenang ketika saya melakukan itu. Berarti ketika Lala melakukan hal yang menyakiti Lala itu bisa meredakan emosi Lala. Iya Bu. Tapi sebelumnya apa Lala itu punya masalah ini tuh memendam sendiri, apa Lala nggak ada teman yang Lala percaya gitu buat Lala cerita masalah ini? Enggak Bu, karena saya takut masalah saya akan disebar ke orang lain. Saya benar-benar menyimpan masalah ini sendirian selama 3 tahun. Dan saya baru berani cerita ke Ibu. Jujur, kondisi ini sangat mempengaruhi kehidupan saya banget Bu. Saya pengen ketika nanti saya udah hidup lebih tenang, saya bisa belajar dengan fokus saya nggak terbagi sana sini, agar saya nanti bisa menentukan prodi yang saya inginkan Bu, agar saya bisa membahagiakan diri saya. Saya nggak mau terus-terusan menjadi robot untuk orang tua saya Bu. Baik Lala, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada Lala yang sudah mau berbagi masalahnya kepada Ibu, dan Lala percaya kepada Ibu. Ibu pun juga sangat paham atas kondisi yang sedang dialami Lala, di mana Lala merasa tertekan dengan sikap Ibu Lala yang selalu mengontrol kehidupan Lala, di mana Ibu Lala yang selalu ingin apa yang dia inginkan harus Lala lakukan. Lala merasa sendiri di tengah-tengah hidup bersama orang tua Lala. Ayah Lala pun juga hanya fokus bekerja saja tanpa mau tahu apa yang Lala rasakan saat ini. Lala yang lelah dengan hidup Lala, yang membuat Lala jadi hilang semangat. Lala jadi mudah marah, Lala sulit mengambil keputusan, Lala jadi susah tidur, dan berakhir kadang Lala suka menyakiti diri Lala. Lala pun juga berpikiran untuk bunuh diri agar orang tua Lala sadar akan sikapnya selama ini yang selalu mengatur hidup Lala. Di sini Ibu tahu Lala hanya ingin bisa menjadi anak yang sukses suatu saat nanti, tapi Ibu tidak bisa membenarkan sikap Ibu Lala juga terhadap Lala yang selalu memforsir Lala untuk tidak pernah gagal dan harus selalu jadi yang pertama tanpa memikirkan apakah hal tersebut membuat Lala bahagia atau tidak. Namun Ibu pun juga tidak bisa membenarkan tindakan Lala yang menyakiti diri Lala dengan menggoreskan penggaris besi ke tangan Lala, dan Lala berpikiran untuk bunuh diri. Itu bukan tindakan yang harus dibenarkan, hanya karena ingin meredamkan emosi Lala atau ingin melihat orang lain menyesal. Itu tidak boleh Lala lakukan lagi ya. Bagaimanapun Lala masih hidup panjang, Lala pasti punya mimpi yang ingin Lala capai kan? Lala ingin bahagia, maka jauhkan hal tersebut, hilangkan semua hal negatif dari pikiran yang akhirnya membuat rugi Lala sendiri. Gue percaya Lala bisa melewati hal dengan baik, Lala bisa meraih kebahagiaan Lala, dan Lala bisa bebas untuk meraih mimpi yang selama ini Lala cita-citakan. Baik, begini Lala, kondisi yang Lala alami ini sudah di luar keahlian Ibu, dan kondisi Lala ini harus ditangani oleh ahli yang tepat di bidangnya untuk Lala mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat. Apakah Lala bersedia jika Ibu ahli tangan kasuskan masalah
ahli yang lebih ahli di bidangnya. Maksudnya Bu? Jadi beginilah, kondisi Lala yang bisa Ibu lihat ini sudah masuk pada fase depresi, yang mana Lala membutuhkan ahli yang tepat di bidangnya untuk mendiagnosis Lala. Jadi Ibu ini sebagai penyalur cerita Lala aja gitu, Ibu tidak bisa untuk menetapkan Lala ini sakit apa gitu kan. Karena Lala di sini sudah mulai memikirkan tindakan bunuh diri, Lala pun juga mulai menyakiti diri Lala, dan kondisi Lala yang lain pun seperti hilang minat, Lala pun mudah marah, Lala susah tidur, Lala pun jadi sulit konsentrasi, dan Lala pun merasa putus asa. Betul? Yang Ibu lihat di sini, Lala harus tepat untuk mendapatkan pertolongan dari ahlinya. Ibu bisa merujuk Lala ke psikiater yang memang sudah berpengalaman di bidangnya agar Lala bisa cepat untuk ditangani. Jadi saya sakit Bu? Enggak lah, jadi Lala itu bukan sakit, tapi Lala itu butuh pertolongan ke orang yang lebih ahli di bidangnya untuk mengatasi kondisi Lala saat ini. Jadi biar nanti orang yang ahli itu akan mendiagnosis Lala itu kenapa, supaya Lala itu bisa bersemangat dan tidak mudah putus asa lagi. Baik Bu, saya bersedia untuk dialih-tangankan. Saya juga ingin bahagia Bu. Baik Lala, kalau memang Lala setuju, Ibu akan memberikan surat panggilan untuk orang tua Lala agar bisa didiskusikan dan meminta persetujuan, serta Ibu juga harus berdiskusi dengan kepala sekolah dan meminta persetujuan beliau untuk mengalihkan kasus Lala kepada ahli yang lebih ahli dan profesional. Ibu ambil suratnya sebentar. Nah, ini ada surat yang bisa kita berikan ke orang tua Kak. Baik Bu, nanti saya akan sampaikan surat ini kepada ibu saya. Baik, ditunggu kehadiran Ibu Lala ya. Terima kasih ya Bu atas waktunya sudah mau mendengarkan saya untuk berbagi cerita masalah saya. Sama-sama, itu sudah menjadi tugas saya. Saya pamit ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu Nanda, ada apa nih datang ke ruangan saya? Jadi begini Bu, saya ingin meminta persetujuan Ibu mengenai siswa saya yang bermasalah untuk dialihkankan ke yang lebih ahli. Kira-kira ada masalah apa Bu sampai harus dialih-tangankan ke pihak lain? Jadi gini Bu, orang tua siswa ini, terutama ibunya, dia terlalu memforsir anaknya sehingga anaknya ini merasa tertekan dan dia sudah berpikir hal-hal yang negatif seperti bunuh diri. Ya Allah, kasihan banget Bu, bisa sampai seperti itu. Kira-kira mau dialih-tangankan ke pihak mana Bu? Jadi gini, saya punya teman yang memang ahli di bidangnya, yaitu seorang psikiater. Jadi jika Ibu memberikan persetujuan perihal ini, saya akan langsung menindaklanjuti ke teman saya yang seorang psikiater itu untuk mengatur jadwal konsultasinya. Seperti itu ya. Saya menyetujui tindakan Bu Nanda. Saya juga mempercayakan kasus ini kepada Bu Nanda. Mohon maaf Ibu, sebelumnya saya ingin meminta tanda tangan Ibu untuk persetujuan alihkan kasus ini. Ya, Ayo bisa jadi tindakan di sebelah sini. Nih, Ya, baik. Jadi disetujui ya Bu? iya Bu Nanda. Terima kasih Bu. Saya permisi dulu ya Bu. Iya baik Bu Nanda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Sabil lagi sibuk nggak? Waalaikumsalam Nan. Gak nih lagi istirahat. Ada apa Nan? Alhamdulillah aku nggak ganggu waktunya. Gini Sabil, aku kan dapat klien. Siswa aku ini anak kelas 12 di tahun ajaran baru.
Dia punya masalah dengan orang tuanya, tepatnya ibunya yang selalu memforsir dan mengatur hidup dia. Dan ibunya ini, apa yang dikatakan harus dilakukan sama siswa aku, tanpa mau melihat itu membuat siswa aku ini bahagia atau enggak. Yang penting siswa aku harus lakuin. Oke, baik. Terus? Sebenarnya sikap ibunya ini memang udah lama seperti itu semenjak SMP. Tapi semakin parah pas tahu siswa aku ini gagal terus ke SMA yang ibunya inginkan karena hasil UN yang kurang dari kriteria SMA tersebut. Nah, dari situ mulailah sikap over ibunya yang selalu mengatur-ngatur siswa aku ini. Ibunya semakin memforsir siswa aku untuk selalu jadi juara pertama dan gak ada istilah kedua atau ketiga. Pokoknya ibunya ingin siswa aku menjadi yang pertama. Dan itu yang membuat dia jadi ngerasa tertekan. Dia tuh pengen bebas memilih pilihan hidupnya. Dia juga mau bahagia atas semua keinginan dia tanpa campur tangan ibunya. Oke, baik. Aku paham. Lalu Nan, apalagi yang diceritakan klien kamu ya? Tapi maaf, sebelumnya dia masih lengkap orang tuanya? Alhamdulillah masih lengkap, Pil. Tapi gitu, ayahnya pun lebih pro ke ibunya dan ayahnya ini terlalu fokus sama pekerjaannya. Dan endingnya pun siswa aku ngerasa sendiri, walau masih punya orang tua yang lengkap, dia merasa cuma dianggap robot sama orang tuanya karena yang dikatakan orang tuanya harus dia lakukan, walaupun itu nggak sesuai sama siswa aku. Oke, Nan. Lalu? Terus puncaknya itu saat orang tuanya ini minta dia masuk ke universitas yang ditentuin orang tuanya dengan jurusan kedokteran. Tapi sebelumnya siswa aku sama orang tuanya udah sepakat untuk membebaskan dia memilih jurusan dan universitas yang siswa aku mau. Tapi endingnya pun tetap orang tuanya yang nentuin. Siswa aku pun marah dan dia nggak terima. Akhirnya siswa aku ini marah dan semua unek-unek dia keluar. Dan dia malah menyakiti dirinya dengan menggoreskan tangannya dengan penggaris besi dan udah ada niatan untuk bunuh diri. Dia selalu menyakiti dirinya pas dia bener-bener ngerasa lelah sama hidupnya. Walaupun tidak sampai berdarah dan berbekas, tapi itu kan udah berbahaya gitu ya. Terus aku coba tanya kenapa dia lakuin itu. Jawaban dia dengan cara seperti itu, emosi dan rasa sakitnya mereda. Lalu karena rasa tertekan itulah siswa aku jadi menurun prestasi akademiknya. Dia pun menjadi pribadi yang murung dan suka menyalahkan dirinya. Dia menjadi hilang minat atas semua aktivitasnya dan dia jadi suka menyalahkan dirinya. Nah, aku mau minta tolong sama kamu untuk ambil alih siswa aku Lala ini namanya. Karena menurut aku siswa aku ini butuh ahli yang tepat untuk bisa nanganin dia soal tindakan yang udah menjerumuskan keadaan menyakiti dirinya dan udah ada pikiran untuk bunuh diri. Dan ranah aku ini ke kamu. Apakah kamu bersedia? Nanti aku siapin administrasi rujukannya dan aku ikut jadwal kamu. Bisanya kapan? Bisa banget kok, Nan. Nanti tolong siapin aja surat pengantar rujukannya ya. Dan untuk tanggal, minggu ini aku lagi banyak jadwal pasien. Perkiraan senggang jadwal pasien itu hari Kamis, tanggal 11 November, Nan, jam 11-an. Kira-kira bisa tidak ya, Nan, siswa kamu? Sepertinya bisa, Bill. Nanti coba aku tanyakan kepada siswa aku dan orang tuanya ya. Oke, Nan, aku tunggu kabarnya. Oke, Sabil. Sebelumnya makasih banget ya udah mau bantu aku. Oh iya, Bill. Aku juga minta tolong jika nanti hasilnya diagnosisnya sudah keluar, tolong kabarin aku ya. Sama-sama, Nanda. Aku juga seneng kok bantunya. Oke, siap. Nanti akan aku kabari ke kamu hasil diagnosisnya ya. Yaudah, aku tutup ya. Makasih ya, Bill. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
waktunya untuk datang ke mari. Perkenalkan, saya Bu Nanda, selaku guru BK di sekolah ini. Tidak apa-apa Bu Nanda, kebetulan saya lagi senggang. Kalau boleh tahu ada keperluan apa ya Bu? Soalnya tiba-tiba Lala memberikan surat panggilan kepada saya. Apakah Lala membuat salah? Enggak kok Bu, Lala di sekolah termasuk anak yang baik. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Tapi ada apa ya? Jadi begini Bu, saya akan menceritakan sedikit. Jadi beberapa hari yang lalu itu, Lala sempat datang ke ruang BK untuk minta dikonseling oleh saya. Dia menceritakan semua permasalahan yang dialaminya yang tidak diceritakan ke orang tua maupun ke teman sebayanya. Dia bilang kalau dia itu merasa tertekan oleh orang tuanya karena dia itu selalu di-push atau orang tuanya itu terlalu memforsir si Lala ini untuk terus menjadi yang utama, untuk jadi orang yang bisa dibanggakan gitu kan, nilainya nggak boleh turun dan segala macam. Dan Lala juga bilang kalau ayahnya itu terlalu fokus kerja sehingga ayahnya juga tidak peduli akan kondisinya Lala saat ini. Lala bilang itu dia merasa tertekan karena ibu yang terlalu forsir Lala harus menjadi yang terbaik. Dia itu merasa tertekan sehingga dia kurang bisa konsentrasi sehingga berpengaruh kepada akademiknya. Dan yang paling parahnya Bu, Lala ini dia sempat menggoreskan tangannya dengan penggaris besi. Malah dia udah sampai berpikir tuh dia pengen bunuh diri. Astagfirullah Lala. Ya seperti itu Bu. Jadi makanya saya ingin menangani Lala ini kepada orang yang lebih profesional untuk menindaklanjuti permasalahan si Lala ini Bu. Karena ini sudah bukan menyangkut ranah saya lagi, makanya saya meminta persetujuan Ibu juga untuk ditindaklanjuti kepada orang yang lebih profesional. Jujur ya Bu, saya nggak nyangka kalau selama ini yang saya perbuat itu ternyata berakibat fatal untuk psikisnya si Lala. Karena yang saya perbuat selama ini itu untuk masa depan Lala dan agar Lala lebih sukses. Waktu itu saya memang sempat marah besar karena saya nyuruh Lala untuk masuk ke kedokteran. Tapi waktu itu Lala marahnya cuma sebentar. Besok paginya udah normal lagi seperti biasanya. Karena paginya sudah membaik lagi, saya kira dia hanya marah sesaat saja. Ternyata selama ini dia tertekan dan bercerita kepada ibunya. Iya, jadi sebenarnya saya juga nggak nyangka kalau itu bakal berpengaruh oleh psikisnya si Lala. Makanya saya meminta persetujuan Ibu untuk membawa Lala kepada orang yang lebih ahli atau profesional, karena ini sudah disetujui oleh pihak kepala sekolah maupun dari pihak Lalanya sendiri. Jadi bagaimana? Saya setuju Bu atas saran Ibu. Saya yakin Lala bisa kembali bahagia seperti sebelumnya. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Nanti saya akan panggilkan dulu ya Bu. Silakan masuk Pak. Nah, jadi kan sudah kedatangan ada siswanya sendiri dan ada ibunya ya. Kemarin sempat berbicara sama Lala dan sudah mendapat persetujuan dari Lala sendiri untuk ditindaklanjuti dan sudah dapat persetujuan juga dari ibunya Lala untuk ditindaklanjuti ke psikiater, dan saya sudah minta persetujuan juga dari pihak sekolah, yaitu dari kepala sekolah itu sendiri, dan sudah mendapatkan tanda tangan. Dan rekan saya seorang psikiater ini juga sudah menentukan jadwal untuk konsultasi Lala, yaitu tanggal 11 November 2021. Dan nanti saya akan izin ke guru mata pelajarannya Lala untuk mengizinkan 1 hari kosong untuk kegiatan pribadi. Gimana, setuju nggak? Saya setuju. Alhamdulillah jika semua pihak setuju, dan ini ada surat rujukan yang nanti bisa Ibu berikan kepada rekan saya, yaitu psikiaternya. Nanti juga untuk Lala, nanti ketika Lala sudah
konsultasi oleh psikiater dan sudah keluar hasilnya, tolong diberikan kepada saya untuk nanti kita lakukan evaluasi bersama. Saya terima ya Bu suratnya sebelumnya. Terima kasih atas bantuannya. Maaf sudah merepotkan. Iya, sama-sama, itu sudah menjadi tugas saya kok Bu. Baik, saya izin pamit ya Bu. Oh iya, Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan duduk Bu. Selamat siang Bu. Perkenalkan, nama saya Sabila Sarah. Saya adalah seorang psikiater di sini. Kalau boleh tahu, apa yang harus saya bantu ya Bu? Ini Bu, saya Syifa Claudia selaku orang tua dari Lala ingin membaca surat rujukan yang diberikan oleh Bu Nanda selaku alternatifnya Lala. Beliau mengatakan kalau si Lala ini punya masalah di sekolah yang sudah tidak bisa ditangani oleh Bu Nanda karena sudah tidak ada anaknya. Gimana ya Bu? Oh iya Bu, Ibu Nanda sudah bilang kepada saya mengenai hal ini dan saya menyetujui untuk mengatasi masalah ini. Oke, untuk selanjutnya apa ya Bu yang terbaik untuk Lala? Kita membutuhkan screening terlebih dahulu ya Bu untuk mendapatkan diagnosa yang tepat. Mari Lala silakan ikut saya melakukan screening. Baik Bu. Bagaimana Dok? Jadi begini Bu, jika dilihat dari hasil screening yang sudah kita lakukan, seperti pemeriksaan fisik, uji laboratorium, serta tes psikologi, dilihat bahwa Lala ini sudah masuk ke gejala depresi ya Bu, tepatnya distimia atau gangguan distimik, di mana suatu kondisi kronis yang ditandai dengan gejala depresi yang terjadi hampir sepanjang hari dan berlangsung selama bertahun-tahun minimal 2 tahun atau lebih. Distimia menimbulkan perasaan sedih dan putus asa yang berlangsung secara terus-menerus pada penderitanya. Perasaan tersebut dapat mempengaruhi suasana hati dan perilaku orang dengan distimia, seperti pola tidur dan nafsu makan. Akibatnya orang dengan gangguan depresi ini kerap kehilangan ketertarikan dalam melakukan hal-hal yang menyenangkan, termasuk enggan melakukan hobi dan aktivitas sehari-hari. Lalu juga pada beberapa kasus, gejala kronis depresi ini juga ditunjukkan dengan kondisi emosional yang kurang stabil, seperti mudah marah, sering merasa bersalah akan masa lalu, dan mudah putus asa. Dan banyak psikiater yang menilai bahwa seseorang dengan kondisi ini mempunyai resiko bunuh diri yang cukup tinggi Bu. Kalau boleh tahu itu apa ya Dok penyebabnya? Sebenarnya penyebab distimia masih belum diketahui secara pasti Bu. Pasalnya ada berbagai faktor yang menyebabkan gangguan depresi ini bisa muncul. Penyebabnya diantaranya itu faktor keturunan, peristiwa traumatik, lalu mengidap gangguan mental, kemudian ketidakseimbangan struktur kimia pada otak, lalu efek neurotransmitter, dan juga memiliki penyakit jantung atau diabetes. Hasil screening yang kita lakukan tadi dengan gejala Lala seperti menjadi tidak minat, melakukan kegiatan, merasa tertekan, merasa putus asa, merasa lelah, mudah lelah, mengalami masalah tidur, lalu suka mengkritik diri dan adanya keinginan untuk menyakiti diri, itu sudah termasuk gejala distimia Bu. Dan didukung dengan gejala ini sudah muncul dalam waktu yang sudah lama, maka dapat saya simpulkan lalu mengalami gangguan distimia. Tapi Bu, apakah Lala bisa sembuh? Sangat mungkin bisa pulih kembali. Namun, hal yang lebih penting adalah mempelajari bagaimana mengatasi gejalanya. Depresi dapat dikelola melalui obat-obatan, terapi, dan perawatan diri. Saya akan memberikan obat antidepresan dan Lala harus minum obat itu sesuai dengan dosis yang tepat ya. Jangan menambah atau bahkan berhenti tanpa konfirmasi terlebih dulu ke saya, karena bisa memperparah gejala yang muncul. Selanjutnya, Lala bisa menjalani psikoterapi bersama saya, tepatnya terapi kognitif perilaku ya, untuk mengungkapkan pikiran, perilaku, serta emosi yang bisa memperparah gejala yang muncul. Dan yang paling penting,
Lala harus menjalani hidup sehat untuk membantu meredakan gejala yang muncul seperti mencukupi waktu tidur, rutin berolahraga, mengkonsumsi makanan sehat bergizi seimbang, dan jangan mengkonsumsi alkohol, serta selalu mengungkapkan apapun yang kamu rasakan pada orang yang kamu percaya. Kalau kamu belum nyaman bercerita dengan orang terdekatmu, Lala bisa memulainya dengan menuliskan di note tentang apa saja yang ingin kamu ceritakan. Seperti itu ya Lala, apakah Lala bersedia? Siap, saya bersedia Bu, saya juga ingin bahagia Bu. Baik, tentu saya akan berikan resep untuk Lala minum obat dan saya akan jadwalkan untuk menjalani psikoterapi. Jadi tolong Lala memasukkan jadwal Lala psikoterapi ya. Baik Bu. Nah, ini resep obatnya bisa Ibu sama Lala tembus di apoteker ya. Terima kasih Bu. Dan berikut jadwal yang harus Lala luangkan untuk menjalani psikoterapi. Dan satu lagi Lala, ini hasil diagnosis Lala tolong berikan kepada ibu Anda sebagai data perkembangan Lala. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya saya terima kasih banyak Ibu sudah membantu saya dan Lala untuk menyelesaikan masalah Lala. Saya izin pamit pulang ya Bu, terima kasih banyak. Sama-sama Ibu, ini sudah selesai ya. Jadi seperti ini ya Lala obatnya. Ya Dok. Assalamualaikum Nat, lagi sibuk nggak? Waalaikumsalam Sabil, kebetulan lagi senggang nih, ada apa ya? Ini klien kamu Lala, baru selesai aku periksa dengan cek pemeriksaan fisik, tes psikologi, dan uji laboratorium. Oh ya, gimana hasilnya tuh? Dia kena gangguan depresi Nan, tepatnya distimia. Innalillahi, kalau boleh tahu itu kenapa ya penyebabnya? Sebenarnya penyebab distimia masih belum diketahui secara pasti. Pasalnya ada berbagai faktor yang menyebabkan gangguan depresi ini bisa muncul. Penyebabnya itu diantara lain faktor keturunan, peristiwa traumatik, mengidap gangguan mental, lalu ketidakseimbangan struktur kimia pada otak, kemudian efek neurotransmitter, dan juga memiliki penyakit jantung atau diabetes. Dan gejalanya pun biasanya datang dan pergi selama beberapa tahun yang intensitasnya bisa berubah seiring waktu. Ya Allah, terus apakah dia membutuhkan obat atau yang lainnya? Aku beri dia obat antidepresan Nan, dengan dosis sesuai umur dan berat badan Lala yang harus Lala minum sesuai dosisnya tanpa melebihkan dosis atau berhenti minum obatnya karena nantinya akan memperparah gejalanya. Lalu juga Lala aku suruh ikut untuk psikoterapi Nan, tepatnya terapi kognitif perilaku ya, untuk mengungkapkan pikiran, perilaku, serta emosi yang bisa memperparah gejala yang muncul. Dan yang pasti Lala juga harus menjalani hidup sehat untuk membantu meredakan gejala yang muncul, seperti mencukupi waktu tidur, rutin berolahraga, mengkonsumsi makanan sehat bergizi seimbang, kemudian jangan mengonsumsi alkohol, serta selalu mengungkapkan apapun yang dia rasakan pada orang terdekatnya. Seperti itu Nan. Oh, jadi Lala harus minum obat, menjalani psikoterapi, dan menjalani pola hidup yang sehat ya, Bill? Oke, makasih banyak ya, Bill, atas informasinya. Nanti jika ada perkembangan lagi, tolong kasih tahu aku ya. Siap Nan. Tadi aku juga udah titipkan ke Lala hasil diagnosis dia kok sebagai data bahan perkembangan buat kamu. Dan aku juga minta bantuan kamu ya Nan, beri semangat buat dia menjalani perawatannya. Oke, Bill, makasih banyak ya atas bantuan kamu. Sama-sama Nan, aku tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, selamat masuk Lala. Lala kan udah ke psikiater ya. Gimana sekarang keadaan Lala? Memang belum kelihatan banget sih Bu, tapi jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Kalau Ibu Lala sekarang gimana keadaannya? Dia apakah lebih baik atau dia masih suka teman-teman? Ibu sekarang udah nggak seperti dulu lagi sih Bu.
Kemarin pas kami pulang dari psikiater, ibu sempat menangis dan meminta maaf atas semua tindakannya sebelumnya. Dan ayah pun juga ikut meminta maaf atas tindakannya selama itu. Ayah dan ibu kini sudah mendukung saya untuk menjalani perawatan agar saya bisa cepat sembuh dan bisa kembali hidup normal seperti dulu kala. Dan untuk sekarang, ayah dan ibu juga sudah membebaskan saya untuk menentukan pilihan saya sendiri dan tidak menekan saya kembali seperti kemarin-kemarin, Bu. Alhamdulillah ya kalau misalkan sekarang Lala jauh lebih baik, dan saya juga ikut senang gitu bisa bantu Lala menjadi yang lebih baik lagi gitu. Berarti sekarang Lala udah bisa makin semangat gitu kan, udah nggak putus asa, dan Lala jadi ngerasa orang lebih berguna kan sekarang. Iya Bu, saya jauh lebih baik dari sebelumnya Bu. Jujur saya senang banget punya guru BK seperti ibu yang mau memperdulikan dan memperhatikan murid seperti saya. Makasih ya Bu. Sama-sama, itu sudah menjadi tugas saya. Oh iya Bu, sampai lupa, ini saya ada hasil diagnosis dari psikiaternya kemarin. Oke, nanti saya lihat dulu ya, nanti kita akan melakukan evaluasi bulan depan ini. Kalau itu saya pamit dulu ya Bu. Terima kasih ya. Hati-hati Lala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak sembuh. Silakan Bu Nanda dulu. Ada apa nih Bu Nanda? Oh iya, bagaimana diagnosis dari siswa ibu? Alhamdulillah, jadi ini sudah ada hasil evaluasinya siswa saya bersama rekan saya seorang psikiater. Bisa dilihat aja Bu. Ya Allah, jadi dia mengalami depresi berat Bu dan harus minum obat. Betul Bu, tapi karena hal tersebut juga orang tua siswa pun mungkin merasa sadar ya, jadi dia bisa melakukan yang lebih baik lagi untuk anaknya ke depannya. Alhamdulillah, saya ikut senang mendengar. Oh ya Bu, karena saya sudah melakukan alih tangan kasus, saya mau minta tanda tangan Ibu untuk hasil evaluasi di sebelah sini. Baik Bu Nanda, saya dengar ya. Jadi sudah saya tanda tangan Bu Nanda. Baik, terima kasih ya Bu. Terima kasih juga kepada Bu Nanda sudah mempedulikan siswa di sekolah kita. Ini sama-sama Bu, itu sudah menjadi tugas saya. Kalau gitu, saya permisi dulu ya Bu. Baik Bu Nanda. Ya. Terima kasih ya Bu Nanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi